wabarakatuh. Salam dulu. Selamat pagi, Bu. Ibu, Ibu datang di sini siapa yang sakit, Bu? Anak saya, Dok. Baik, anak Ibu sakit dengan keluhan apa, Bu? Dia ini sering merasa sesak napas, Dok. Sama pas, terus ada keluhan lain nggak, Bu? Biasanya ini sesak napasnya itu pas lagi dingin gitu, dingin banget. Biasanya pas hujan. Iya. Kalau dia ada ngelakuin apa nggak terakhir kali sebelum merasa sesak? Oh iya, saya baru ingat. Nah, dia tuh bantuin saya kemarin tuh bantu-bantu beresin juga gitu. Baik, Ibu, karena di sini anak Ibu, karena baik Ibu, karena di sini anak Ibu datang dengan keluhan sesak napas. Jadi di sini mungkin kami akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu ya Ibu, untuk memastikan apakah anak Ibu ini terdapat penyakit atau adanya alergi. Baik ya Ibu, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Dok. Baik, apa Ibu setuju? Setuju. Setuju. Baik Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan dan anak Ibu nanti akan saya arahkan ke bed ya Ibu. Baik Ibu, sebelumnya anak Ibu usianya berapa ya Ibu? Usianya 9 tahun, Dok. 9 tahun. Gendernya apa ya Bu? Laki-laki atau Laki-laki. perempuan? Oh, laki-laki. Baik Ibu. Baik, selanjutnya akan kami periksa ya Ibu. Baik, di sini kita akan melakukan pemeriksaan general appearance terhadap pasien untuk memastikan kesadarannya baik atau tidak. Baik, di sini ada pasien anak laki-laki berumur 9 tahun, di mana saat pemeriksaan tadi dari penampilan dan gaya bicara dia itu normal karena adanya interaktif dan juga adanya kontak mata ke lawan bicara, dan juga dia tidak tampak sedang menangis dan intonasinya jelas. Untuk pola pernapasannya tadi tidak terdapat retraction, dan juga sirkulasinya dia tidak ada terlihat kelainan kulit, dan juga adanya kepucatan terlihat pada palmarnya, dan juga di sini tidak ada tanda-tanda kemerahan atau yang lainnya. Udah. Baik, di sini kita akan melakukan pemeriksaan tanda vital terlebih dahulu kepada pasien. Misi Adek. Maaf. Makan nyaman, Dek? Nyaman. Jangan. Selanjutnya kita akan memeriksa pada suhu tubuh pasien, pemeriksaan suhu dan sekaligus untuk pemeriksaan alat vital lanjutan. Di sini kita periksa pada paru-paru pasien. Baik. Selanjutnya kita akan memeriksa pada bagian heret pasien dan sekarang memeriksa respiratori pada pasien. Lihat pernafasan pada pasien. Baik, setelahnya kita akan memeriksa Sama di atasnya, Kak. Baik, setelah hasil yang pemeriksaan darah vital, di mana pada tekanan darah pasien ada di 120/80, di mana itu masih tingkat normal, dan untuk suhu pasien ada di 36,8, di mana itu normal, dan juga untuk heart rate pasien dia ada di 100 kali per menit, dan untuk respiratori ada di 33 kali per menit, dan juga di sini untuk suara nafasnya dia terlihat wheezing atau mendengik pada pasien. Baik, sekarang kita akan melihat kulit pada pasien. Di sini tidak adanya ruam atau kemerahan, hanya terlihat pucat pada pergelangan tangan pasien. Nah, di sini juga pada kulit pasien tidak terdapatnya edema atau pitting dan tender. Dan kulit pasien tidak tampak kemerahan. Dan selanjutnya kita akan memeriksa bagian kepala pasien. Baik, pada pemeriksaan kepala di sini kita akan melihat struktur rambut pasien. Di sini apakah ada squama atau bersisik pada kulit kepala? Di sini tidak ditemukan squama atau bersisik pada kulit kepala pasien. Dan selanjutnya kita akan melihat pada wajah pasien. Pada wajah pasien tidak adanya terlihat bengkak pada atau edema pada wajah pasien. Dan sini tidak terlihat adanya lipatan orbital dini Morgan, dan juga
Di sini tidak ada bayangan hitam pada area bawah mata, tapi terlihat sedikit bawah mata yang terlihat gelap dan atau alergi sinar. Dan juga di sini terlihat tidak ada open mouth face. Dan pada pemeriksaan mata di sini tidak adanya serosa, mosioid atau mucosa pluralis. Dan juga pada di sini terlihatnya ada edema pada mata pasien dan tidak adanya pleurospasma. Dan pada konjungtivanya di sini kita akan mengecek pada konjungtivanya apakah berair atau hiperemes. Baik, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada konjungtiva bulbi di mana apakah ada berair atau hiperemes. Mohon maaf deh untuk apakah diangkatkan matanya. Nah, baik, di sini terlihatnya berair pada konjungtiva pasien. Dan sekarang kita akan memeriksa pada konjungtiva tarsal di mana apakah ada edema, hiperemes atau vessel, blood vessel. Di mana kita akan melihat pada kelopak atas mata pasien. Maaf ya, Dek. Baik, di sini tidak adanya pada vessel, blood vessel pada pasien. Dan juga di sini kita akan memeriksa pada hidung pasien apakah ada jernih, adakah sekret jernih, serosa, mucoid atau mucopleural pada pasien. Baik, sekarang kita akan melihat adakah sniffing pada pasien. Nah, terlihat adanya sniffing dan kita akan melihat adakah nasal crash. Ada mohon maaf, boleh gini nggak, Dek? Lagi, Dek. Lagi. Nah, udah. Di sini tidak terlihat adanya nasal crash dan juga di sini terlihat ada nasal anterior membesar karena adanya sesak dan batuk. Dan juga di sini pada penapasan cuping hidungnya terlihat normal dan tidak ada atrofi warna atau keabuan atau keunguan pada nasal spekulumnya. Sekarang kita akan melihat mulut pasien, di mana kita akan menggunakan tox spital. Pada bibir pasien tidak terlihatnya adanya edema pada bibir pasien. Dan juga di sini tidak adanya warna sinosis atau kemerahan. Dan juga di sini tidak adanya patum yang meninggi, tetapi pada lidah pasien terlihat seperti geografik. Selanjutnya kita akan memeriksa leher pada pasien. Dek, boleh nafas nggak, Dek? Lagi, Dek. Baik, di sini pada pasien tidak terlihat adanya retraksi suprasternal dan juga adanya retraksi supraclavikular di mana terlihat clavikular yang menonjol. Dan sini kita akan inspeksi toraks pasien. Bentuk dan pergerakan. Selanjutnya sini kita akan inspeksi dari ujung kaki di mana kita inspeksi toraks terlebih dahulu. Di mana di sini ada bentuk dan pergerakan pernapasan pasien. Terlihatnya simetris, tidak adanya barrel chest dan tidak adanya retraksi interkostal atau subkostal. Dan pada lungnya, pada paru-paru di sini adanya kita akan memeriksa dengan askulasi dengan stetoskop. Baik, kita akan meriksa pada pernapasan pasien. Baik, di sini pada pernapasan pasien adanya nafas vesikular dan adanya tidak adanya nafas vesikular dan terdapat nafas abnormal, adanya wheezing pada suara pernapas pasien. Selanjutnya di sini kita akan memeriksa pada jantung pasien dengan menggunakan stetoskop menilai suara jantung apakah reguler atau irregular. Baik, di sini untuk suara jantungnya reguler pada pasien dan kita akan inspeksi pada abdomen pasien dan auskultasi pada perut abdomen atau perut pasien. Baik, di sini kita akan memeriksa. Di sini terdapatnya bowel sounds pada pasien pada abdomen. Adanya bising usus yang sedikit meningkat dan setelahnya
telah kami periksa pada anogenitalnya. Di sini tidak adanya edema, hiperemesis, erosion atau ekskoriasi. Dan selanjutnya kita akan memeriksa ekstremitas pada pasien di bawah maupun di atas, palmar atau di dorsal. Baik, pada pasien di sini terlihat tangan yang dingin, tidak ada clammy hand, dan terlihat pucat pada tangan pasien. Selanjutnya kita akan memeriksa pada pada pelantar pasien. Di sini kita akan memeriksa pelantar pasien, di mana terlihat pucat pada pelantar, dan di sini terlihat dan terasa dingin pada pelantar pasien. Kita akan melakukan capillary refill time pada pasien. Di sini terlihat normal pada pasien dan pada palmar juga. Dan di sini juga terlihat normal. Dah. Baik, Ibu, dari hasil pemeriksaan fisik anak Ibu yang tadi, kita menemukan anak Ibu terdiagnosis asma bronkial yang akut, Ibu. Dari hasil pemeriksaan adanya suara wheezing pada paru-paru adik, dan juga terdapatnya sesak ya, Ibu, saat keluhan awalnya saat datang ke sini. Dan di sini juga pada TTV-nya di situ di mana respiratorinya meningkat ya, Ibu, karena adanya sesak pada pada nafas pasien. Baik, Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Ibu? Tidak. Tidak ya, Ibu. Mungkin untuk ada ini kita akan melakukan pemeriksaan penunjang yang lebih spesifik ya, Ibu, agar menilai apakah penyakit yang sedang diderita anak Ibu. Baik, Dok. Baik, Ibu, apakah Ibu sudah cukup mengerti? Sudah. Baik, Ibu, alhamdulillah pemeriksaan telah selesai. Saya akan meresepkan obat dan semoga anak Ibu cepat sembuh ya, Ibu. Baik.